Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, tari tortor adalah tarian tradisional dari suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai sakral dan kultural tinggi. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian, atau acara keagamaan Batak. Gerakan tortor umumnya anggun dan penuh makna, diiringi oleh musik tradisional Batak yang disebut gondang. Dan setiap gerakan dalam tari tortor melambangkan dua penghormatan atau harapan, menjadikan tarian ini sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Batak. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
cakap tangan boleh binasamu si bawa tomatoanmu belok mata siriara pasampo sirina di mata sumpung lolomu rimulama pojiku mupa pada kaannya mupa karaja mutabeki si bawa tomatoanmu si bawa tomatoanmu. Kamana hilangnya magita pura moti musorong yamade papada olok-olok mula cakap tangan boleh si bawa tomatoanmu belok mata siriara pasampo sirina di mata sumpung lolomu rimulama pojiku lupa pada kaannya mutabeki si bawa tomatoanmu si bawa tomatoanmu. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Jumpa lagi di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai ya. Nah, bersama saya Yuni Daimbaji menemani Anda sahabat budaya. Gimana kabar tak? Mudah-mudahan sehat semua, semangat terus untuk melanjutkan aktivitas Anda ya. Hari ini di Jumat 27 Desember 2024 ya. Jumat di kalender terakhir ini untuk tahun 2024. Mudah-mudahan di 2025 kita berjumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik ya. Nah, sahabat budaya, bagaimana kabar tak ini? Mudah-mudahan sehat-sehat Ki. Saya mau menyapa dulu ya. Aku sapa-sapa dulu ini pendengar tak yang lagi monitor. Ada Ibu Nur Hudaeng. Monitornya dari tadi subuh tahu ini di Dialog Nuansa Fajar. Kemudian Ibu Mulyati sama Pak Nurdin yang ada di di Sudiang. Dari Pak Hamsa monitor, Pak Hamsa Dembaji. Iye, salam Ki. Ini sekarang lagi liburan Ki cucu tak toh? Jadi pasti masih tidur Ki jam segini. Atau ada yang main-main. Ini selamat pagi untuk Pak Hamsa beserta keluarga dan cucu-cucunya ya. Iya. Saya ke Tinumbu, ada Bu Hawania sama Pak Sulaiman. Terima kasih Bu Menadonya. Iya. Siapa lagi nih yang monitor? Adi Tendri di BTP. Terus ada Pak Jono juga. Saya menyapa juga ada Ibu Ramla, mudah-mudahan monitor. Mbak Sasa di Antang ya. Selamat Ki monitor juga di Barik Basa. Kemudian siapa sedang ini saya sapa-sapa lagi untuk semua. Dede liburan Ki ke Bali tahu, alhamdulillah. Pokoknya ditunggu mami oleh-olehnya di. Oke. Itu Mbak Sasa monitor, Pak Haji Marsuki juga ya. Siapa lagi nih dia yang biasa? Pak Hanafi di Pasar Terong. Halo juga untuk Pak Ferry. Halo Pak Ferry, bersama keluarga ini lagi menikmati ya perayaannya di hari Natal kemarin ya. Selamat untuk Pak Ferry dan keluarga, sehat-sehat selalu. Terus ada Pak Haji Eko, terus ada tong wakilnya itu Pak Bahrun ini yang ada di Galesong ya. Saya ke mana lagi yang monitor ini? Silakan Ki, masuk Ki lewat telepon WA. Ibu Niar, gimana Bu Niar? Apakah Anda mendengarkan kami di sini? Iya, di lewat Facebook adakah yang menonton? Sepertinya Facebooknya lagi bermasalah atau tidak aja tahu. Anda juga bisa nonton melalui YouTube-nya ya, YouTube-nya Pro 4 RRI Makassar ini. Oke, jadi saya hadirkan dulu kabar pagi di ruang dengar tak. Sebentar saya akan terima telepon Anda di 0811 400 9250. Yang ada juga di Leng-Leng Pak Sahril. Selamat Ki monitor. Tadi sudah bergabung di Dialog Nuansa Fajar Daimile di Kompleks Kesehatan Bantang-Bantang juga ya. Terus siapakah lagi ini? Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara ya. Baik, saya hadirkan informasi kabar dari bidang pemerintahan RRI Makassar ya. Sahabat budaya, penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakhrullah ini meminta
masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dilaporkan mengalami bencana bukan hanya banjir ya, ada juga longsor. Ini menyebabkan dampak yang cukup besar. Dan penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakhrullah yang mengajak semua pihak untuk mendengar juga dan masyarakat untuk mengambil peran agar kedepannya masalah banjir ini bisa tertangani. Nah, salah satu solusinya dengan dapat bertindak lebih bijaksana di lingkungan sekitar, di lingkungan tak sendiri dulu ini ya, dimana ke depan harus bertindak lebih bijaksana lagi dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Kegiatan gerakan Sulsel menanam harus dilanjutkan dan juga membersihkan saluran air di lingkungan secara teratur, mengurangi penebangan pohon yang tidak perlu. Kemudian untuk melaksanakan semua ini tidak bisa hanya melibatkan pemerintah ya. Jadi semua stakeholder diharapkan ikut terlibat, utamanya juga masyarakat, termasuk para investor yang berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya demi menjaga kelestarian lingkungan. Dan dari Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, kunjungannya ke Kota Makassar beberapa waktu lalu menyebutkan dalam penanganan banjir ada 2 rehabilitasi yang harus dilaksanakan, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana diperlukan penanganan sumber banjir. Jadi bencana banjir dan longsor yang melanda lebih dari sepekan berdampak ribuan warga ya, ini harus mengungsi dari rumahnya. Nah ini daerah Antang juga ya yang luar biasa, sampai banjir kemarin tingginya yang di atas rata-rata ini karena sampai ada yang menutup atapnya ya. Ini ada keinginan ya dari pemerintah untuk kita bersama-sama menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Bahkan pendengar, ada beberapa waktu lalu yang saya lihat di salah satu beranda di Facebook saya ya. Ada yang meminta bantuan kepada salah satu pengurus Basnas ini. Dia mengatakan minta bantuan ya untuk penanganan banjir. Padahal ini sebenarnya bisa dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat, karena yang buntu itu hanya selokannya ya, drainase tempat keluar tempat aliran airnya yang ada di sekitar perumahannya itu. Jadi memang untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan ini kita harus sama-sama asamatur bekerja bakti, gotong royong ya utamanya. Iya, baik sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda bergabung di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Yang mau bergabung lewat WA saya coba terima ya, lewat WhatsApp 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, Pak Haji Marsuki. Iya. Kalau di tempat kemarin kena juga banjir kita atau bagian dalam-dalam gini? Kalau saya melihat bukannya banjir, ada air yang tergenang dalam beberapa saat karena tadi banyak got yang tersumbat, drainase yang belum efektif dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya bahwa ada gerakan-gerakan yang dari atas yang evaluasi, yang membuat catatan-catatan sehingga kedepannya bisa ada tindak lanjut. Yeah. Jadi kalau kita hanya mengajak begini dan begitu tanpa ada reaksi, itu saja. Itu yang saya mati. Lalu kalau kita melihat kan banjir-banjir itu setiap tahun berulang. Bagaimana sumbernya itu yang ditangani. Iya. Ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti kayaknya kalau ada kebakaran apinya dipadamkan, selesai perkara. Nah, ini persoalannya begitu. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh kementerian ini. Iya. Coba kita lihat teman-teman di Sudian sana, di Antang apa. Saya katakan begitu. Padahal di sana ada saluran air, saluran induk. Kemudian dia dikembangkan merembes ke laut. Kan begitu. Ya, kalau misalnya banjir karena kebetulan pasang, itu kan satu hal bahwa itu adalah fenomena alam. Tetapi kalau tidak pasang banjir juga, ini yang membuat payah. Bayangkan saya kerugian yang dialami. Macam belum lagi teman-teman itu yang sengsara,
lama banjirnya kena penyakit, diobati lagi, tidak ada BPJS, ini kan masalahnya rumit. Iya. Sepertinya kita ini bicara seperti kayak benang kusut. Iya. Nah, sekarang ada itu, coba pemerintah mengatakan saya membuat program. Iya. Ya, kan begitu. Kayak ini Ada tiap analisa tahun ya. masalah. Iya. Ya perilaku itu tentunya terus dikembangkan melalui usaha-usaha ceramah, penyuluhan, kesadaran, memberi kesadaran ke masyarakat. Di sini tempat saya yang ketinggian masih banyak air tergenang. Iya. Lalu ketika dibuat drainase hanya sepotong-sepotong. Iya. Saya tanya kenapa begini? Ya kemarin kan sempat ini urus saya ini agak tegang sedikit karena sepotong-sepotong drainasenya. Loh, nggak bisa begitu. Ya ini kan permainan politik semua hanya orang yang ada. Channelnya di DPR yang ditangani. Ini tidak bisa begini. Kebetulan saya sini kan diberi tugas sebagai ketua T. Iya. Kenapa cuma PAN yang dikerjakan drainasenya? Itu saya tidak. Ya. Setelah ribut baru ditangani. Enggak boleh begini. Iya. Lalu perencanaannya bagaimana? Setelah dibuat airnya juga tidak mengalir karena saluran itu tidak digali. Ini cerita semuanya nih. Ini enggak bisa begini. Iya. Sekarang pemerintahan baru diranya Pak Prabowo. Kalau perlu kita ada kontak langsung beliau. Kita kirim videonya. Kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Kita sudah laporan. Ini realita ini. Saya berani bertanggung jawab mengatakan hal seperti ini. Iya. Iya. Kalau masalah-masalah tadi perilaku, tentunya ada pendekatan dengan komunikasi yang bagus. Iya. Ya. Nanti saya kirim videonya. Sudah dibuat drainase loh. Airnya tidak mengalir. Ya karena itu air kan mencari tempat yang rendah. Iya. Iya. Sedangkan tempat-tempat yang harusnya digali supaya airnya mengalir tidak dibenahi. Potong-potong. Iya. Ini nggak bisa begini. Ini namanya apa? Kalau kita tata ruangnya bagaimana, belum lagi hal-hal yang lebih luas. Ketika membangun bagaimana dampak-dampak. Coba kita lihat Petarani. Iya. Ya, kan banjir. Artinya timbul masalah-masalah. Barangkali ketika dibangun jalan layang dan begitu. Ini kan begini persoalannya. Iya. Siapa yang mengawasi? Ini persoalannya ini serius saya bicara. Lalu Bapak kita DPR bagaimana? Ketika ada banjir, panggil itu dinas yang terkait dengan pendapat. Kan begitu buat catatan. Nah, kemudian diawasi. Kapan direncanakan? Ada uang kok. Walaupun uangnya dipinjam. Nah ini persoalan. Jadi maaf ini saya lewat radio saya curhat. Curhat. Dan dengar orang-orang kalau bisa kita ini dari komunitas Rompat membuat pernyataan bahwa ini pemerintah harus serius loh. Iya. Tidak sekedar hanya cerita-cerita kosong semua. Ini dari silakan datang di tempat saya. Melihat kenyataan. Itu yang dibuat drainase tidak mengalir airnya. Padahal mahal ditutup drainasenya. Ya, setelah saya ribut dibuat drainase dekat rumah ditutup. Itu saya. Tapi tempat saya yang lain belum tembus. Nah, ini persoalan. Iya. Kalau perlu saya kirim ke RRI itu di videonya itu. boleh Pak. Sekarang saya serius. Iya. Karena saya sudah stres juga. Warga juga tanya kenapa begitu Pak RT. Cuma sepotong. Wah, bagaimana jawabnya? Nah, saya kira demikian. Ini saya curhat ya. Terima kasih. Perhatikan lembaga penyiaran RRI harus seimbang. Jangan selalu pemerintah disalahin. Saya juga banyak yang tidak beres. Begitu ya keseimbangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marzuki Yusuf ya yang ada di telepon sini. Ya, saya terima telepon lagi melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo. Gimana dibisukan nih Magi? Iya. Halo. Ya. Kira tidak tembus kan? Tersambung Mi. Ada Mi barangkali di udara suara tak. Iya, Pak Jono. Iya. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kita tergenang air, terkenang atau memang banjir ya? Kan ini dia di baru ke Anda Tidak Ji. Aman terkendali. Alhamdulillah terkendali, aman terkendali. Iya, biar hujan deras 7 hari 7 malam. Oh deh, jangan juga lama sekali. Oke. Dataran tinggi Jitawa tempatnya Pak Jono. Tidak, masalahnya di sini kan
dekat Mm-mm. dekat kanal. Mm-mm. Jadi itu air sih langsung masuk ke kanan itu. Oke. Iya, lancar lancar jalannya Iya, itu. lancar Ki. Ya, jadi Iya, pemerintah ini mengajak kita masyarakat untuk menjaga lingkungan ya, menjaga iya, kelestarian alam dan lingkungan. iya. Ya, Itu makanya jangan suka buang-buang sampah di sembarang tempat, mm-mm. terutama di selokan kan banyak seperti itu. Oke, Saya juga sering begitu. gitu. Kasihan. Saya sering juga begitu kalau kepepet ya buat saja di selokan. Heeh, Iya, buangnya di got di. iya buat di got saja. Kantongi dulu nanti dapat di tempat sampah baru dibuang Mi. Masa mau itu dibawa kemana-mana itu sampah. Baru kita Beda. kan bayar 36.000 per bulan. Mahalnya enggak pernah aja saya bayar Iya. begitu 36.000. Nggak tahu mahal. Free aja saya. Oh, Berarti lain waduh. tuh yang kita di tempat tak Mungkin lain juga wali kotanya di situ. Tidak Ji? Tidak lah. Sama tapi saya Pikir apanya ini retribusi apanya ini yang 36.000? sampahnya tuh. Mahalnya. Berarti Iya. tidak merata di kalau saya tempatku gratis. Iya, beda-beda. Oh, Berarti gratis itu berarti kebijakan Untung oleh dari tak jadi situ, pemerintah tempat tak di situ lorong-lorong. enggak tahu karena mungkin lain juga di situ, mungkin Makassar Timur di situ apa. Yang tujuh Iya. wali kotanya. Di sini kan Kalau- Makassar Utara. Kalau kami di tempatku itu seikhlasnya kalau ada, kalau enggak juga. Mm-mm. Kalau di sini tidak. Memang sudah ada dari Mm-mm. wali kota. Tidak tahu wali kota itu apa? Itu ada 36.000. Tapi ya setelah ganti ini kan sudah tidak ada lagi. Mm-mm. Iya toh, iya benar. Mana kan mau Saya janji. sebelum diganti juga tidak. Mahalnya baru. Memang Iya, dari iya. pertama Oke. 18.000 Ah, langsung naik 2 kali. Iya, naik 2 kali. bagaimana kebijakannya itu Di? Kenapa enggak seragam? Enggak tahu. Seragamnya Harusnya kan apakah? pakai baju seragam orang ini. Iya, begitu. Tapi lebih parah di pasar 9.000 tiap hari. Kalau di pasar biar Mi karena tempatnya toh. Bukan tempat, kan beda-beda orang. Di situ Anunya kan di situ. tempat arus ini apa perputaran keuangan di sana. Tapi Kalau tiap rumah- hari itu mereka bayar 270 berapa itu? 270.000 Hmm, tiap bulan itu dia. Lain juga itu yang menjual di depan tokonya itu orang kalau ada itu. iya. Dan juga bayar 9.000 juga Iya. itu. Itu kan untuk pemerintah tuh. Jadi ini kita disuruh menjaga kelestarian lingkungan ya. Kelestarian alam dan Iya. lingkungan. Kalau menjaga kelestarian lingkungan ya Tapi kenapa Sebenarnya itu itu- di daerah Antang keras sekali banjirnya. Jadi rumahnya Mbak Sasa di. iya, tapi rasakan aman. Situ. Ah. Jadi tiap tahun di situ kayaknya enggak ada solusi. Iya, Iya tiap kan? tahun karena ada pegawai di RRI ini Iya. tiap tahun seperti itu. Iya, jangan ke Antang, Petarani, Pokoknya kalau jalan- hujan nih siap-siap nih kodong mengungsi. Jalan Pacerekan di sana sama. Iya, Tiap tahun iya. juga. Itu kayaknya terhubung dengan Antang Ujung kayaknya bagaimana ya yang di. Iya, karena kalau saya lihat memang ini sistem drainasi kita di Makassar paling buruk. Iya. Paling buruk memang. Mm-mm. Ini kan kita tidak tahu ini akhir dari semua ini di mana sebenarnya bermuara ini air. Kita Oh, tidak tahu itu. Jangan sampai apakah di Antang hanya berputar-putar saja di situ. di Iya, Antang sampai kita tak tahu. putar-putar. Iya. Kita putar-putar. Oke. Mudah-mudahan nih sebenarnya itu harusnya dikasih corong itu ke menghadap balik kota itu. Seperti Menghadap hari di ini. sana jika na putar gitu. Iya, Ah. terus Bana Jadi tolong dengarkan Ji. bapak-bapak jangan hanya cari alasan yang gampang ya. Iya. Wah kalau kita ke banjir, Anda mengambil, sana juga banjir, sana juga banjir. Beda Pak.
coba itu yang di semenjak saya tinggal di sini di Barukang, di situ di pos sektor 7, itu kalau hujan 1 jam saja tergenang di situ, bahkan bisa masuk air di dalam kantor polisi itu. Tergenang polsek Iya. Polsekta 7 dia. Setiap tahun itu Pak. Mm-mm. Apakah Bapak pura-pura menutup mata, tidak melihat kenyataan yang ada di situ? Iya, mau dikasih tinggi kapan itu anunya kantornya. Begini, ini kan, ini kalau saya melihat ini dinas kita yang paling buruk. Itu seharusnya itu selokan-selokan got-got itu yang kecil itu seharusnya diperlebar atau diperdalam. Dan harus ada arah yang jelasnya. Ini akhirnya di mana ini? Iya. Akhirnya kemana? Kalau kita jalan di situ Baji, itu kalau begini ini air tidak mengalir. Dia telah stagnan di situ Ji. Di situ jadi Buat kita tidak tahu ini larinya kemana sebenarnya ini air. Iya. Tidak ada tempat ini. Jangan sampai ini tidak terhubung satu sama lain. Tidak ada moranya yang jelas. Ini air berakhirnya di mana. Jadi ini seharusnya diperbaiki oleh pemerintah. Jangan cari alasan. Oke. Itu got-got yang kecil ya diperlebar lah kalau perlu. Iya. Itu. Tidak ini harus dipercaya arahnya di mana ini, akhirnya di mana ini berakhir ini air. Harus dihubungkan itu semua itu Pak. Dicek itu nanti Iya, temani kina. Iya, kalau tidak biar Anda ngangkat sampahnya setiap tahun, kalau Anda tidak mencari titik anunya itu, berakhirnya itu air, susah juga. Iya. Sama juga di situ di Jalan Muhammadiyah sama juga. Iya. Tiap hari itu pasti di situ tergenang air di situ. Karena air kita tidak tahu ini larinya kemana sebenarnya ini. Ditambah diperparah lagi, got sudah dangkal, sudah kecil, ditutup lagi di atasnya. Iya. Akhirnya ketika ada air mulai kemana? Itu lebih diperparah. Dan memang ini kalau pemerintah ingin mencegah ini genangan ini, genangan banjir ini ya harus memang kerja keras ini. Got-got itu yang setiap hari diperbaiki Pak. Pokoknya jadikan PR besar itu yang daerah sana. Mudah-mudahan tahun depan tidak banjir seperti tidak lagi sekarang lah. Tidak lagi banjir. Memang harus ini diperbaiki semua. Itu got-gotnya yang kecil diperlebar kah atau diperdalam kah? Itu jadi jangan kita takut bilang karena kan pemerintah demi kepentingan rakyat, kenapa tidak harus berani? Iya. Itu saya kasih contoh juga di Setipan Ampel itu dalam rumahnya tuh orang Baji itu di bawahnya itu got. Oh. Iya. Berarti itu yang drainase yang ya. Kenapa ini dibiarkan? Ada pembiaran ini dibiarkan masyarakat seperti itu. Dia membangun di atas got itu. Kan sudah ada jelas itu pagar anunya itu, tapi ya dibiarkan selama 6 ke depan akhirnya itu got ada di dalam rumah ruko. Itu di daerah Panam di mana ya? Kalau misalnya ini ada yang tidak percaya jalan-jalan ke situ Pak, terus saya tunjukkan di mana itu. Di bawah rumahnya. Ini di rumahnya orang, di rukonya orang. Selokan yang besar itu. Iya, selokan yang besar. Karena dia tanya Kak, bilang mudah-mudahan tidak ada ini hujan karena pasti banjir. Kenapa bisa tidak ini got ini yang di bawah ini. Nah rumahnya itu. Jadi kalau katanya itu kalau penuh itu dia ke atas. Saya bilang kok salah karena kenapa kok bangun di atas di got ini. Bangun. Iya, dulunya kan di luar ruko itu, di depan ruko semua itu. Sekarang ada di dalam ruko. Gitu. Jadi sekarang di situ. Jadi tolong apa kalau Anda tidak percaya ke situ ke situ cek di situ. Benar apa tidak yang saya bilang? Itu Mina bilang bahasa. Jadi kalau saya kira kalau untuk menghindari ini setiap tahun ada genangan seperti ini. Iya. Ya memang perlu ini dicari sumbernya Pak, ditinjau ulang. Jadi hanya sekedar membangun, tapi gotnya tidak diperhatikan. Kan banyak seperti sekarang itu. Iya, kalau sama dengan Patarani. Iya. Dibangun di situ tolayan lah atau apa, tapi gotnya di situ kita tidak perbaiki, kita tidak benahi. Akhirnya setiap tahun terjadi di situ. Terjadi genangan. Seperti sungai. Iya.
seperti sungai itu di situ. Iya, iya. Baru-baru ini kita, Betul. jadi tolonglah Pak, artinya daripada kita penimbunan uang saja, kita karena kita mau dibilang anggaran APBD itu Makassar luar biasa, tetapi tidak dibangun, lebih baik itu Pak dibenahi itu. Iya. Got-gotnya itu dibenahi, dikasih itu dihubungkan satu sama lain, dicari itu di mana titik akhirnya ini air. Iya, baik. Supaya setiap itu ada hujan, itu larinya langsung lari ke situ, lancar airnya. Oke, Mi. Itu tidak usah bangga dengan anggaran dana ada yang ada sekian triliun, tapi tidak ada dibangun. Tapi masyarakat ini selalu setiap tahun ada genangan, merasakan ini banjir. Nanti saya kasih Gitu. kenangan saja, kenangan mantan di akhir 2024 Wah, mudah-mudahan ya. ini Pak Wali Kota yang baru ini Amin. betul-betul turun ke bawah melihat sumber masalahnya, karena itu Bapak di situ memang ada di situ untuk mencari solusi setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, Oke. bukan mencari kambing hitam. Iya. Itu Ya. jadi kepada juga masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah, jangan selalu membuat sampah di sembarang tempat. Iya. Kalau perlu itu Pak RT Pak RW setiap hari Minggu kerja bakti dengan warganya lah. Iya. Ada Membersihkan gitu Pak Budianto, gue beli itu Pak RT di BTP. Itu ada itu keluarga saya tidak pernah melihat itu kerja bakti nunya itu selalu saja makan apa. Jadi saya kira memang itu pemerintah segampang sebenarnya, cuma tinggal memberitakan saja bawahannya dibawa Pak Lurah, Pak Camat, RT RW untuk mengadakan kerja bakti setiap hari Minggu, membersihkan itu got-got yang berpotensi untuk menimbulkan genangan ketika musim hujan. Itu. Oke, Mbak. Terima kasih Pak John kebersamaannya kurang lebih 13 menit. Mbak, mumpun tumben hari ini saya tidak salah obat ini. Oke deh, ya. Makasih Pak John ya. Lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Terima kasih tadi Pak Jono ya. Halo. Halo. Mana suaranya? Yang monitor, yang masuk telepon ya. Ya, jadi tadi dari Pak Jono di Barukang ya. Saya terima kembali telepon Anda. Iya, ada Bu. Siapa ini? Oh, siapa yang duluan masuk teleponnya? Tangga saya terima dulu hal. Putus Ki Bu Hawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, iya Pak. Siapa lagi dari Desale? Oh ya, di Macini, dari Sale. Bagaimana kabar? Sehat-sehat Jiki? Alhamdulillah. Iya. Oke deh. Alhamdulillah kabar baju-baju Ji. Iya. Komentar tak ini? Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya deh Mbak Ji, ini kan ada namanya itu banjir, ada namanya dataran rendah, ada dataran tinggi. Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya deh Mbak Ji ya, barangkali itu kalau tidak bisa diadakan tidak banjir, kalau misalnya diadakan penimbunan pemerataan diratakan, mungkin ya ini pendapat saya deh Mbak Ji ya, diratakan itu antara dataran rendah dengan tinggi. Nah, mungkin tidak banjir itu karena pasti itu kalau seperti musim hujan seperti ini, pasti yang dataran rendah itu pasti banjir, karena itu pasti terjadi di situ genangan air. Ya pasti di situ air mau lari kemana? Biar rendah, biar juga ada pada gotnya. Tapi kalau got juga itu berada di dataran rendah, tidak mungkin juga airnya langsung naik ke dataran tinggi. Begitu. Jadi kalau menurut pendapat saya harus diadakan penimbunan, diratakan begitu. Barangkali tidak terjadi genangan air. Karena seperti di sini di tempat saya Mbak Ji. Karena di sini kan memang dataran tinggi. Memang di waktu hujan itu banyak air karena memang airnya banyak. Tapi kalau sudah berhenti hujan, airnya juga pasti karena mengalir. Tapi kalau dataran rendah jelas itu air pasti tergenang, mau lari kemana? Iya. Yang mau ditempati lari itu lebih tinggi daripada
yang di tempat itu tuh kan jelas tidak bisa goyang-goyang pasti di situ terputar. Iya. Iya. Ini pendapat saya ya begitu. Pendapat saya begitu. Jadi kalau barangkali kalau mau diadakan tidak banjir harus dihindari namanya genangan air, makanya harus diratakan. Barangkali kalau diadakan penimbunan harus diratakan sama yang dataran tinggi yang tadi di sekitarnya sehingga tidak terjadi genangan air, tidak terjadi banjir. Kalau memang hujan terus ada genangan air itu kan berarti istilahnya itu airnya deras, artinya curah hujan itu tinggi, airnya pasti banyak. Jadi biasanya air tergerak. Tapi kalau memang begitu dan lagi itu waktu hujan, tapi kalau sudah berhenti hujan airnya juga turun karena mengalir. Tapi kalau dataran rendah biar berhenti hujan pasti tidak mengalir airnya, tetap tinggal tergenang. Karena itulah saya bilang tadi, got yang mau di tempat yang itu mengalir lebih tinggi itu daripada ini yang mau lewat begitu. Oke. Pendapat saya begitu. Iya. Oke. Biar itu barangkali yang bagi tiap hari kerja bakti tiap apa, kalau memang itu datarannya tidak berubah, pasti kalau datang lagi air banyak pasti lagi banjir di situ, pasti lagi terjadi genangan. Iya. Apabila tidak diadakan itu penimbunan pemerataan begitu. Ya, jadi itu yang saya bisa komentari kalau mengenai banjir. Terima kasih Pak Haris ya. Iya, oke deh. Pak Haris dan Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat budaya, jadi kabar yang kami hadirkan ya, tema di kesempatan pagi hari ini, masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo Pak Hamsa. Mari Basa dan Baji. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Iya. Pak Hamsa, kenapa ndak ikut Ki juga ke Bali? Cucu-cucuku di sebuah saya tidak usah capek deh. Capek. Kebetulan itu ada tantenya itu yang coba di sana yang tanggung masalah hotelnya semua perjalanan. Alhamdulillah. Iya. Komentar Pak Hamsa ini pemerintah mengharapkan masyarakat ini untuk menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kita cerita pengalaman dulu tahun 60. Iya, baik. Waktunya banjir. Masuk itu air Sungai Jedeberan. Iya. Sehingga tenggelam itu Pak Baim-Baim ke utara. Iya. Jadi pemerintah pada waktu itu berusaha untuk membuat tanggul namanya Tanggul Patompo sampai sekarang masih ada. Kebetulan masalah sampah, karena sampah itu pengertian sampah adalah hasil buangan manusia yang tidak disenangi dan tidak disuka, maka dia dibuang. Hasil kesenangan. Itu sampah yang sisa-sisa semua. Ya, yang tidak disukai oleh manusia, Di. Jadi ada dua tugas, tugasnya pemerintah dengan tugas masyarakat. Masyarakat, baik. Tugasnya pemerintah sudah membuat sarana, saluran, pembuangan air menuju ke pembuangan akhir di laut. Saya rasakan, karena saya pernah dulu kepala operasional bidang kebersihan dan angkutan dan kebersihan, angkutan dan angkutan. Iya. Dan pokoknya operasional masalah kebersihan. Saya pegang itu 5 tahun. Dari situlah sakit kepalaku mengenai itu banjir. Karena semua kantong-kantong air sudah jadi perumahan. Iya. Dan saya waktu itu selalu kalau kita turun di lapangan kita harus turun semua dari dinas PU. Semua. Jadi bersinergi. Dia bersinergi di lapangan. Iya. Apa yang dikeluhkan kebersihan dan apa yang diusulkan ke PU telah turun membuat saluran. Iya. Kemudian tugasnya kebersihan. Iya. Itu semua saluran-saluran yang mengarah ke pembuangan ke laut itu dikontrol dan diambil sampahnya dikeruk sampai ke dasar-dasarnya. Contohnya saya waktu banjir Pasar Butung
ternyata pembuangan air masuk keluar ke pelabuhan itu dia pasang jaring di situ. Jadi kalau hujan itu sampahnya tinggal di situ, airnya tinggal coba di Pasar Butung. Iya. Nah, kita bongkar, kemudian bagus mengalir. Kemudian pada tahun 70-80-an pemerintah membuat kanal seperti kanal Sindrijala, Pampang, terus. Iya. Iya. Itulah tugasnya pemerintah. Hanya saja masyarakat seenaknya membuang sampah sembarangan di got. Nah, ini untuk menjaga lingkungan di mengakibatkan banjir. Iya. Biasa, kenapa barusan banjir? Ternyata kan tersumbat. Iya. Kesalahan masyarakat sebagian, bukan sebuah. Dia tutup got pakai beton di atasnya. Itu jadi. Dia ada di bawah itu turun, bapak-bapaknya tersumbatlah sampah di situ. Iya. Itulah yang saya alami. Kemudian saya menyelam di bawah aja itu apa namanya beton-beton. Ternyata tersumbat semua banjir. Iya. Kaki kepala aku pada waktu itu dan karena saya bertanggung jawab masalah ini sampah. Dan kalau ada banjir pasti tidak tidur rumah itu. Tidak tidur biar tengah malam dikasih bangun kalau ada tersumbat. Tapi memang dulu begitu ada di beberapa tempat tergenang banjir kayak terjadi di Antang itu, Pak Hamzah. Iya, begini. Itu di Manggala memang rendah. Karena developer cara membangunnya itu tidak itu, baunya itu ditimbung dan buat saluran ke laut, ke sungai. Iya. Sungai Tenglo. Iya. Nah, di situ. Jadi seperti kantong-kantong air di Kecamatan Panakukang itu sudah penuh bangunan semua. Makanya itu kalau hujan banjir itu air bingung mau lari kemana. Oke, bingung ini. Dibuatlah kanal di Pampang. Iya. Iya. Langsung. Kemudian sudah dibuat kita keliling sebuah pinggir pantai sama waktu dulu Kepala Dinas Tanriajen. Saya keliling naik perahu itu di pinggir laut. Lihat terowongan keluar saluran air. Nah, saya dapati seperti di Jalan Penghibur. Iya. Pembuangan air itu kesempit di situ, terpaksa diperluas. Nah, sempit. Jadi itu air kan mengamuk kalau hujan karena mau keluar berdesakan di situ. Iya, mengamuk Mengamuk. Akhirnya meluap. Saya jalan lagi ke pelabuhan Soekarno Hatta. Wah, itu lagi pembuangan dari Jalan Tarakan ke laut. Itu penuh sampah. Nah, di situlah. Iya. Itu harus memang selalu dibersihkan Jadi tanggung jawabnya masyarakat jangan buang sampah. Tanggung jawabnya pemerintah sudah membangun saluran-saluran. Iya, oke, itu harus dimanfaatkan. Yang selalu disalahkan itu adalah dinas lingkungan kebersihan dulu. Iya. Pemerintah itu kebersihan tidak, padahal kita sudah bersusah payah tidak tidur makin kodong. Iya. Iya, baru masih dimaki-maki terus. Masih dimarah-marah aja ya. Iya, dimarah-marah itu. Para masyarakat ini apa nih pola busudoe. Padahal kita sudah setengah hidup. Iya. Jadi banyak pengalaman saya itu dan Baji. Iya, luar biasa. Paham saya nih ilmu adanya. Pengalamannya. Aduh, pernah saya tangani. Mengenai bangunan. Jadi kalau itu orang membangun, waktu saya di kepala ketertiban umum ya. Ada membangun. Nah dia itu bahan bangunannya itu bahasa tutup got itu saya segel kalau perlu saya hentikan itu pembangunannya. Saya koordinasi dengan tata bangunan. Iya. Apalagi kata isinya. Iya. Stop. Karena tidak perhatikan itu dampak lingkungan. Jadi ada beberapa yang saya mohon maaf ini Mbak Jenny pengalaman. Iya. Ini sangat-sangat jadi masukan juga ini. Iya. Jadi itu pengalamanku dulu. Mungkin dia bilang kenapa itu Hamzah banyak sekali dicampur. Karena saya punya tangani semua. Iya pernah mungkin menangani. Jadi jawabannya ini Jono ada di paham saya terus. Waktu dekat Jalan Barukang. Sampai masuk di kanal itu Panampu. Iya. Saya berdarah-darah di situ. Dong waktu itu ya tahun 9. Karena saya itu pelabuhan Potere, kali itu kan saluran air keluar. Iya.
Nah, di situ. Nah, kita dapati lagi di bawah jembatan. Nah, di situ ada pipa besar, di situ tersumbat sebuah kayu, sampah, apa banjir air sampai banjir di Baraya. Berdampak begitu deh Mbak Ci. Iya. Jadi jangan buang sembarangan sampah. Tidak bisa disalahkan. Salah siapa sebenarnya? Iya. Aku tidak bersalah. Mengaku tidak bersalah. Masyarakat juga tidak, dan pemerintah salah. Iya. Semua serba salah. Iya. Mohon maaf ini bercanda. Iya betul. Iya. Jadi memang kita harus bersinergi nih pemerintah dan masyarakat. Jangan bisa menyalahkan ya. Iya. Waktu saya jadi lurah, itu saya tetap jalan terus. Koordinasi dengan masyarakat. Koordinasi dengan lingkungan hidup. Iya. Berkoordinasi dengan semua yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan sampah. Iya. Iya, itulah tugasnya. Daun pun jatuh di wilayahnya itu Pak Lurah, harus dia tahu. Harus dia tahu. Pengalamannya luar biasa ini jadi para. Jadi saya tetap itu kerja bakti tiap. Jadi saya dulu kerja bakti itu setiap hari Sabtu. Iya. Hari Minggu. Saya buat edaran juga untuk Jumat bersih ada sekolah itu hari Sabtu. Masyarakat. Iya. Jadi saya setiap RW yang mana rawan kita survei di situ. Survei langsung turun deh. Kemudian karena begini, walaupun kita kerja bakti, kalau tidak diangkut itu jadi masalah lagi. Iya. Jadi dari got itu bermasalah itu sampah. Iya. Naik di atas di pinggir jalan tidak diangkut bermasalah lagi. Jadi sampai diangkut lagi ke TPA, di TPA lagi bermasalah. Kenapa bermasalah? Antri lagi membuang sampah, menggunung di bawah jadi masalah besar lagi. Orang keberatan di sekitar TPA antar. Iya. Apalagi sekarang Mbak Ji, setelah saya lihat semua di bawah, memang antri membuat tidak ada bisa pembuangan kodon Lembagi. Jadi itu sampah mau dibawa kemana? Ini PR yang luar biasa ini untuk pemerintah ya. Ini PR-nya pemerintah ini harus memikirkan itu Lembagi. Iya. Karena saya rasakan saya dimaki-maki dulu itu diantar itu saya buka di sana koordinasi dengan Goa semua. Iya. Oke, inilah. Jadi saya pertama bebaskan itu diantar dulu. Tapi bukan saya bebaskan, pemerintah. Saya yang di depan. Iya. Ada Pak Marsuki sudah minta ditembus. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sinergi dari masyarakat dan juga pemerintah ya untuk terus menjaga lingkungan dan juga kelestarian alam. Jadi itu yang kibuan sembarang sampah itu yang paling hal-hal kecil yang mesti kita jaga ya sahabat budaya. Dan sebentar saya Dembaji akan kembali hadir menemani Anda. Kita dengarkan dulu informasi kabar anak perempat. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang dipercaya masyarakat suku Toraja sebagai penyempurna kematian serta sebagai bentuk penghormatan dan mengantarkan arwah menuju alam roh. Namun tradisi pemakaman Rambu Solo ini harus melewati proses upacara adat yang cukup panjang. Salah satunya adalah keluarga
harus kurban hewan antara babi atau kerbau. Tak cukup 1 atau 2 hewan, tapi bisa mencapai puluhan hingga ratusan hewan yang dikurbankan, dan hal ini menyesuaikan strata sosial jenazah. Tidak heran jika upacara adat Rambu Solo bisa digelar selama 3-7 hari berturut-turut. Setelah upacara adat selesai, jenazah baru boleh dikubur di tebing batu tinggi atau disebut lemo. Masyarakat suku Toraja percaya jika tradisi Rambu Solo dapat mengantarkan arwah lebih cepat ke puya atau ke surga. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Di
gimana kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Kamu habis ngapain sih? Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu. Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita. Oh iya? Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan. Hehehe, kadang sih kadang. Dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Aku cini amaku amati jene matangku tenara panang bate tangai rinake. Salewangan, alasaku
Kak? Dan mengganggu kontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, Abdul Rahim monitor juga Bariba saya. Iya, monitor juga. Iya, mau Ki komentar Ki paling untuk pemerintah menginginkan untuk menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Iya, silakan Ki, Pak Abdul Rahim. Ya, kalau saya itu kita mesti menjaga kebersihan. Kemudian mencegah banjir itu di daerah yang masih kurang pohon-pohonnya itu karena tumbuh-tumbuhannya. Diadakan dan penghijauan, ditanami pohon-pohonan juga, ditanami tanam-tanaman. Iya. Karena ada tanam-tanamannya itu di daerah yang masih luas itu tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kan kalau hutan itu terjadi erosi. Erosi ini penipisan tanah. Jadi tanah itu turun ke tempat yang rendah. Lari ke sungai dan ke sungai terjadi banjir. Nah, itu.
Jadi untuk mencegah banjir itu Iya. dia diadakan penghijauan dan reboisasi. Iya. Menanam pohon-pohon kan atau tumbuh-tumbuhan itu, karena kalau sudah turun hujan sudah besar kayunya, sudah besar pohonnya itu berdaun, sehingga tuh daun-daunnya di situ hujan baru turun ke serat dalam kayu itu, baru turun ke akar-akarnya. Nah, jadi mengurangi banjir. Contoh misalnya kan di pernah siaran itu RRI Prompah Makassar di permandian air panas Leja. Iya. Kepada Sopeng kan? Iya, betul. Tanggal 8 November tahun 2021. Penyiarnya saya lihat Faisal Yusuf dan Mbak Rosmala Dewi. Iya. Nah, itu saya lihat kan ada live-nya di sini. Saya lihat di sini. Waktu menyiar itu. Iya. Jadi dulu itu belum ada kurangan itu di pegunungan itu kurang tanaman. Iya. Nah, setelah dia pemerintah Kabupaten Sopeng mengadakan penghijauan dan rebusasi, dan itu tidak boleh menebang kayu di sekitar itu. Tidak boleh menebang kayu. Iya. Jadi terjadilah pengurangan banjir. Nah, dulu itu ada namanya itu Nitwe, di situ daerah danau. Ada juga sawah di sekitarnya, di kecamatan Sulawesi Selatan. Iya. Nah, dulu di situ sering orang mau panen-panennya banjir malamnya, nggak jadi panen. Iya. Karena tenggelam air di situ. Setelah diadakan penghijauan dan reboisasi di daerah pegunungan itu yang kurang tumbuhannya, maka terjadilah pengurangan banjir. Pengurangan banjir. Nah, gitu. Iya, oke. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdul Rahim di Kalimantan sudah bergabung di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo Bu Niar, juga lagi monitor. Terus Pak Nurdin gimana kabarnya? Biasanya ada tuh laporannya lagi monitor ini, Dembaji. Iya, jadi sahabat budaya, saya nantikan kembali partisipasi tak 08 11 400 9250. Jadi informasi dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fahrullah meminta masyarakat berperan aktif ini dalam menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan bagi. Iya. Dari Wahyu di Goa. Oke, Pak Wahyu di Goa. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah. Iya, tidak tergenang atau terkenang ki. Depan rumah aku saya di atas kepala. Masa kepala kucing. Iya. Oh, daerah tanda. Jadi enggak di depan rumah itu ada air, genangan air ya. Kenapa? Karena itu depan rumah itu tertutup sama dua rumah, tertutup sama teras. Masyarakat waduh bangun bala. Do. Itu pengaruh tong itu di? Iya, karena otomatis kan air yang seharusnya lewat di got itu menyeberang ke jalanan masuk ke got depan rumah aku. Terus aku juga bicara karena pemerintah di sana juga keluarga para iya jadi susah. Iya. Tapi zolim itu ceritanya, Dek. Iya. Zolim bedeng ceritanya kalau kayak begitu, tidak memikirkan. Karena saya sempat protes gitu. Bilangin. Protes cuma itu sudah enaknya karena namanya juga bertetangga toh. Interaksi hari-hari ketemu. Itu yang saya bilang sekarang yang perlu dididik itu sekarang orang tuanya bukan anak-anaknya. Kenapa? Karena saya lihat karena kayaknya seperti itu kan orang tuanya yang bersifat seperti itu bukan anak-anaknya justru baik. Ya terkadang kita mau marah mau jengkel kita lihatnya anaknya biasa sekali kok dong. Baik anaknya. Gimana kita lihat saling kena cimpang apa itu bisa dipikir. Iya.
apalagi setiap hari kita ketemu kan. Iya. Cuma ini kembali kepada kesalahan masing-masing. Ya kan? Biasa dalam satu rumah itu istrinya baik, suaminya tidak baik, atau kebalikannya. Iya. Terkadang itu jadi pertimbangan. Lebih kalau tidak bisa semua itu tekanan itu. Iya. Nah, jadi ini kembali kepada kesalahan masing-masing. Jadi setiap hujan itu iya, pasti ada genangan air di depan rumah. Genangan air, oke. Ya, kenapa? Karena air dari got sebelah menyeberang ke jalanan. Oke, iya. Oh, dari got sebelah menyeberang ke jalanan, lewat di jalanan. Ya kan? Tetapi ada itu neneknya temanku bilang, bagus gitu kalau ada air di depan rumah, nasangin dalle. Oh, puna tinggi menjen nih kan dalle. Nasangin dalle antuna. Saya mau kana-kanai. Oke. Dalle tuh. Dalle na dapat sering mereka. Sara-sara orang dulu Dik supaya kita bersabar. Dalle na dapat sering mereka. Jadi jangan mau nak. Dan saya bisa buktikan alhamdulillah. Alhamdulillah ada saya datanya masuk rezeki. Iya tuh. Iya, artinya ini kan semua dari Tuhan. Iya. Tapi nggak ada namanya jembatan. Iya kan? Itu dia bilang orang tua ya, saya mau kana-kanain nak. Iya. Pasan Tommy. Kan dia tidak sadar itu bahwa rezekinya dia lari ke kau. Iya. Karena dia tidak mau terbebani sama air got. Iya. Akhirnya lari ke kau, itu rezeki buat kau nak. Iya. Pengen dalam itu kan ya pas Tommy, makanya saya bilang ya biar dipaing. Iya. Tidak apa-apa jika. Walaupun hanya benar sudah gambar lagi deh. Oke. Danau. Jadi ini artinya pemerintah ya, jangan hanya melihat saja yang di jalan-jalan raya apa segala macam genangan air. Tadi saya kayak masuk ke gang-gang. Masuk di lorong-lorong adik. Lorong lihat perintah. Dan apa yang menjadi penyebab banjir. Karena biasanya itu dari gang-gang kecil itu lorong-lorong kecil. Akhirnya bersumber dari situ karena ada genangan air lari ke jalanan besar. Seperti itu. Jadi itu mungkin perlu di dinas yang berkaitan ini perlu melihat lagi. Iya. Ya kan? Secara langsung. Jadi setiap lorong-lorong apa segala macam diperiksa. Jangan sampai ada kasus yang seperti saya hadapi. Iya. Bilang ada rumah dan sengaja tutup solongan mah. Iya. Siapa tahu. Itu kan tidak menutup kemungkinan. Iya. Ya kan? Ini kembali kepada personalnya. Iya. Sifatnya atau karakternya orang. Ya kan? Iya. Kembali kepada hati. Punya toko di Sipa ya mungkin seperti itu. Anjir sedeng. Oke. Iya. Jadi itu perlu lebih cekatan lagi nih ya. Iya. Dinas yang terkait. Oke. Jangan sampai ada yang seperti saya kasus. Iya. Bilang tidak mau dilewati got rumahnya. Iya. Itu yang perlu diperiksa. Kalau misalnya ada yang seperti itu, ya sebenarnya sih harus diberikan tindakan keras. Iya. Ya kan? Harus diberikan tindakan karena ini kan artinya mengganggu. Mengganggu bukan cuma 1-2 rumah yang diganggu, bisa saja sampai ke rumah-rumah lain. Mungkin seperti itu. Iya. Iya, jadi lebih ke kesadaran masing-masing sedang ini toh. Kesadaran masing-masing. Iya. Dan saya pribadi, makanya itu saya bertetangga kepada sifat-sifatnya orang. Apalagi sifat-sifatnya. Jadi kalau saya tahu sifatnya begini, ya kita beradaptasi saja. Bukan diikuti sifatnya, tapi kita beradaptasi. Iya. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Iya, terima kasih banyak. Iya, amin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Wahyu tadi di mana di Goa ini di daerah Pau-Pau ya. Ya, sahabat budaya, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda. Sebentar saya akan lanjut kembali di sesi berikutnya di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. You know
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari ada berita update tentang Jakarta. Video alias anti-hoax ya di rri.co.id. Iya nih. Manis. Pro 4 RRI Makassar. Anjos aku sanas.
Ya, baik sahabat budaya, dan lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ya. Saya nantikan partisipasi Anda bergabung melalui telepon 0811 400 9250, menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Pak Sami. Iya, Bunda Hajani. Cerah ceria. Iya. Oke deh, barusan sedang terlambat bergabung. Iya. Barusan sempat bergabung Bunda Baji. Iya, apa komentar Teh Bunda? Menjaga lingkungan. Iya, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Menjaga kelestarian, kita harus sering rajin membersihkan lingkungan, terutama selokan depan rumah supaya tidak banjir, tidak tertinggal kita sampah-sampah. Atau rajin kita tiap hari nyapu atau tiap minggu kita kerja bakti bersama teman-teman. RT. Saya di sini RT itu tiap minggu. Tiap minggu kerja bakti membersihkan selokan, kita sampah-sampah. Jadi tidak pernah kena banjir di lorong-lorong, karena bersih toh. Lancar mengalir itu air. Lancar kok. Itu Iya. yang kena dampaknya toh, seperti itu dan Baji. Iya, anjay. Kan dari mana? Dari kita Tonji. Dari kita Terjadinya. sendiri. Itulah. Iya. Seperti itu dan Baji. Oke. Oke deh Baji. Iya. Mudah-mudahan di lorong saya juga tidak terjadi apa-apa yang selalu semuanya di. Iya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Jina. Iya, terima kasih kembali Bunda Hajani. Salam aku, salam rindu. Jumpa lagi nanti di sana. Makasih Mbak Jidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya. Jadi kabar yang dihadirkan dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang tentunya dilaporkan mengalami bencana, bukan hanya banjir, ada juga longsor yang menyebabkan dampak yang cukup besar ya. Nah, ini penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fahrullah mengajak semua pihak mengambil peran agar kedepannya masalah banjir ini bisa tertangani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ahmad di Abdesir dan Baji. Oke, Pak Ahmad silahkan komentarnya. Monitor dari tadi Pak Ahmad. Oh iya, aku dengar semua jemaat. Oke. Paling bagus saya dengar itu dari Pak Hamzah di Pampanga itu. Iya, baik. Itu dengan apa yang pernah dia lakukan ya. Kerjaan ya. Sekali saya punya pendapat itu. Iya. Kita kembali kepada banjir dan lingkungan hidup ya. Iya. Menjaga kelestarian alam. Pandang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Segala kerusakan di darat maupun di laut itu akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi kita tidak Allah itu menurunkan hujan. Tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Cuma manusia cara mengelolanya bagaimana. Iya. Contohnya. Iya. Dalam lingkungan ini kan pohon-pohon banyak ditebang. Iya. Dari daratan tinggi itu ditebang. Sedangkan pohon menurut para lingkungan hidup itu yang melalui penelitian secara ilmiah, pengkajian secara ilmiah itu, setiap pohon itu menampung minimal itu 10 meter kubik air yang ditampung. Iya. Jadi umpamanya beberapa pohon yang ditebang itu, maka air itu pasti tercurah ke tempat yang rendah. Ini menurut para lingkungan hidup. Iya. Ada pun yang dikatakan yang hujan itu tidak pernah berlebih dan tidak pernah kurang. Allah menurunkan hujan dari dulu sampai sekarang. Iya. Cuma manusia di mana itu got-got juga di beton di atasnya. Iya. Pasti itu sampah itu mengendap di dalam, tidak mungkin tidak ada air itu, tidak ada sampahnya. Jadi di sini dan di sini banyak got-got yang dibongkar lagi itu baru dia lihat airnya. Iya. Itu untuk menghindari kebanjiran. Tapi alhamdulillah dulu sering banjir rumahku ini, tapi alhamdulillah sekarang tidak sampai ke sana. Tidak sampai iya. Oke, iya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad ya yang ada di Abdesir, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan pendengar, jadi dari
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fahrullah ini mengajak semua pihak untuk mengambil peran agar kedepannya masalah banjir ini bisa tertangani, dan salah satu solusinya dengan dapat bertindak lebih bijaksana di lingkungan sekitarnya, di mana ke depan harus bertindak lebih bijaksana, di antaranya dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Kegiatan gerakan Sulsel menanam harus dilanjutkan dan tentunya membersihkan saluran air di lingkungan secara teratur dan mengurangi penebangan pohon yang tidak perlu. Nah, jadi semua stakeholder diharapkan ikut terlibat, masyarakat termasuk para investor yang berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Dan pendengar, terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai, dan kami informasikan untuk program acara berikutnya bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor ya, dengan beberapa dai-dai yang ada di Kota Makassar akan hadir menemani Anda itu setiap hari Jumat ya, dari jam 9 hingga ke jam 10 pagi. Nah, saya Dayam Baji pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Terima kasih semua yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp, melalui Facebook di kolom komentar ya. Tadi ada Pak Marsuki, ada Pak Jono, Pak Haris, Pak Hamsa, Abdul Rahim, Pak Wahyu, Haji Ani, ada juga Ibu Hawania, Ibu Niar, Mbak Sasa. Terima kasih banyak semua sudah bergabung di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya Dayam Baji pamit, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bicara sibuk kuat ero kuaseng riero nuritianu ero kuaseng riero nuritianu. Salam aku
gariatimu kulolo naiko antu nu makanan kanang kama lenggo ayakmu tapi nawang paciku lenggo ayakmu tapi nawang paciniku. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan